Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kerinduan. Kira-kira siapa dan bagaimana tentang kerinduan dan apa dan siapa saja yang rindu atau kamu yang merindukannya? Nanti kita lihat lebih jelasnya dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang kerinduan. Kita lihat apa yang terjadi. Oke. Bicara mereka merindumu atau kamu merindukan dirinya. Karena saya merasakan di sini energi sangat-sangat rindu ya. Dimana akhirnya mereka sedih karena kehilanganmu. Tuh, kartu pertama aja udah keluar Six of Swords. Dimana penyesalan ya, ini ada dari orang, kita bicara percintaan dulu karena saya lihat juga energinya ada dari keluarga, dari sahabat ya. Tapi energi paling tinggi dulu yang saya bilang di sini saya bacakan, dimana dari sisi percintaan. Bicara tentang penyesalan dari mantan yang mana sebenarnya rindu kamu tapi tidak bisa memperjuangkanmu sampai akhir. Karena ya situasi dan kondisi, mungkin kamu ada perbedaan prinsip, agama, ataupun perbedaan suku, budaya, ataupun mungkin karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, sehingga cintamu kandas ya. Nah ini bicara tentang kerinduan, dia masih merindukanmu sampai saat ini, walaupun ragamu tidak bersama, tetapi jiwa saling mencari, saling merindu. Ini pun bisa energi twin flame, dimana kamu juga merasakan hal yang sama, yang mana dia rasakan saat ini dari kerinduan, walaupun dirimu sudah mempunyai pasangan. Waduh, bicara kerinduan nih ya, dia masih merindumu sampai saat ini dan masih ingin berharap kamu bersamanya, tetapi dia juga bingung dengan kondisinya yang mana juga sudah mempunyai tanggung jawab sehingga dia memilih diam dan ya hanya bisa menyerahkan kepada takdir atas semua yang terjadi dalam hidupnya, hanya bisa ya dalam artian ya cuman menjalani kehidupan karena dia tidak mau lagi menyakiti siapapun ya, termasuk dirimu dan pasangannya saat ini, sehingga dia memilih diam dan ya deritanya merindumu itu adalah deritanya gitu ya. Jadi biarlah aku menderita ketimbang ada yang menderita karenaku, karena egoku. Jadi dia lebih memilih diam dan menahan rasa rindu, walaupun mungkin dia cuek, tetapi sebenarnya itu hanya alibi dia supaya bisa kelihatan move on dan terlihat baik-baik saja, terlihat bahagia, padahal sebenarnya hatinya sangat sepi.
dan merindukanmu. Di sini The High Priestess, dia hanya bisa menyerahkan kepada semesta. Ya, kamu orang tidak bisa dilupakan, dimana mungkin dia merasa bahwa berpisah denganmu itu adalah hal yang mungkin adalah hal tepat dan keputusan yang sangat bijaksana untuk kalian berdua, dimana untuk mencari bahagia masing-masing. Tetapi ternyata ya dia tahu bahwa tidak bisa dia pungkiri bahwa dirimu lah yang menjadi sumber bahagianya. Dia mencari sosok dirimu dan apa yang dia inginkan itu semua ada pada dirimu, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dan ya walaupun dia sudah mempunyai pengganti yang lebih dari dirimu, tetapi ya jiwanya tetap mencarimu walaupun logika tidak jalan ya, dimana saya sudah mempunyai pasangan yang lebih cantik, ganteng, seksi, kaya, ini itu lebih dari dirimu, tapi kok jiwaku mau mencarimu, seolah-olah saya itu bisa menjadi diri sendiri bersamamu ya, dan nyaman bersamamu. Oke, di sini juga dia merasa bahwa kamu adalah sumber kekuatannya, dimana sumber apa ya, kalau dibilang bisa mencas semua energi-energi yang mana dia lelah, dia bisa dengan diammu aja bisa membuatnya semangat. Sekarang kondisinya seolah-olah kayak dia capek, lelah dengan hidupnya, dia butuh kamu untuk bisa memberikan support, semangat, tetapi ya itu situasi dan kondisi akhirnya kamu menjauh. Begitupun di sini ada orang baru yang mana menyesali atas perbuatannya. Kok menyesali sih, kayak macam dia kecewa atas dirinya gitu ya, karena tidak bisa berjuang untukmu. Sekarang dia lagi malu-malu kucing, takut akan penolakan ya, jadi dia belum bisa mengutarakan isi hati ya. Kalau ini orang baru, dia sebenarnya sudah suka kamu dari lama ya, kagum, tetapi baru sekarang dia merasakan energi cinta yang mana kok saya merasakan tergila-gila padamu, nggak bisa lupakan kamu. Kenapa? Padahal kalau dibilang koneksinya ya biasa aja, kamu mungkin anggap aku sebagai sahabat gitu kan, tidak lebih, tapi saya mengharapkan lebih. Nah ini ya, ataupun energinya bisa terbolak-terbalik. Kalau orang baru, saya dari kamu ke dirinya ya, saya mengharapkan lebih dari seorang pertemanan ya. Saya mau kamu bisa menjadi milikku. Walaupun mungkin banyak hal yang membuat kita berbeda ya, tidak bisa bersatu mungkin karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga ya itu dia merasa bahwa oke, kayaknya saya tidak pantas bersamamu, jadi saya undur diri, atau ya saya hanya bisa mengagumi dirimu dari kejauhan. Ataupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan sehingga dia tidak bisa berjuang atau tidak bisa mengutarakan cinta. Kalaupun dia mengutarakan cinta, nanti ujung-ujungnya ditolak. Ataupun dia sadar diri, saya kurang duit, saya kurang ganteng, saya kurang seksi mungkin. Ataupun mungkin dia merasa bahwa dari segi pendidikan, penghasilan kamu lebih tinggi ya, dia merasa minder. Nah ini, ataupun mungkin juga ya dia merasa bahwa masa laluku bagaimana gitu. Mungkin dia pernah terkoneksi dengan narkoba, ataupun minuman-minuman keras, pergaulan bebas, ataupun mungkin dia punya masa lalu yang kelam di mana dia tidak bertanggung jawab pada anaknya, menelantarkan anak dan istri. Ini kalau laki-laki ya. Kalau perempuan ya mungkin dia sekarang sudah janda ya, ada anak, dia nggak mau membebankan dirimu untuk anaknya gitu. Jadi dia mau mencari orang yang bisa mengerti. Tetapi ya di kondisi saat ini ya ada yang mau menerima tidak dengan beban-beban yang sangat berat, dan bagaimana psikologi anaknya itu yang dipikirkan, jadi dia diam aja. Tetapi sebenarnya kalau mau dibilang dia menahan rasa rindu, di mana ya dia terlihat baik-baik saja, tidak menginginkanmu, padahal sebenarnya hatinya lagi rindu, ingin tanya kabarmu bagaimana, keadaanmu bagaimana. Kadang-kadang dia mau chat ya, tapi akhirnya dia hapus lagi. Dia sudah ketik ya, sudah ya pokoknya intinya kata-katanya udah oke lah ya, tapi dia mau tinggal send aja, kirim gitu, nggak bisa. Dia malu ataupun takut tertolak, atau jangan sampai kamu kayak yang tadi ya, kamu sudah mempunyai pasangan, ribut lagi dengan pasanganmu ya, akhirnya dia batal. Makanya dia berbesar hati untuk berusaha untuk melupakanmu, walaupun saat ini dia tidak bisa atau berat melupakanmu karena hatinya mencarimu ya, jiwa betul-betul merindukan. Ini bisa juga dari dirimu yang merindukannya ya, tetapi dia sudah jadi milik orang. Ataupun kamu sadar diri bahwa saya banyak perbedaan, saya banyak trouble juga dengan konflik-konflik di dalam diri yang belum terselesaikan, yaitu mungkin trauma dan
masih banyak PR-PR lainnya ya, sehingga merasa belum pantas untuk dicintai dan mencintai karena ya itu luka batin belum sembuh ya, sehingga ingin tenang, ataupun memang merasa ya kayaknya saya nggak untuk cinta-cintaan deh, saya mau fokus kepada anak. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang mungkin sudah janda atau duda ya, yang berfokus ingin membesarkan anak tanpa cinta, walaupun mungkin kondisinya uh, terlihat baik-baik saja, sebenarnya hatinya sangat kesepian, dia inginkan kamu ya. Oke, jadi bicara mantan, bicara orang baru ya, betul-betul merindukan akan hadirmu. Apakah kamu merasakannya ya? Karena mereka diam-diam gak bisa move on, walaupun terlihat biasa aja, walaupun terlihat cuek, tapi sebenarnya hati mereka sangat sepi dan inginkan hadirmu. Terkadang mereka juga saya lihat di sini ingin mengajak kamu jalan untuk mengenalmu lebih jauh lagi, ataupun kalau mantan ya setidaknya ya seperti dulu ya, dia membayangkan kamu seolah-olah ada di sampingnya, berjalan bersama keliling kota ataupun apapun ya, dimana ya hanya bisa melepas rindu dengan mengulang memori-memori indah bersamamu. Kalau orang baru ya dia ingin kamu bisa ya suatu saat nanti, harapannya semoga dia bisa ajak kamu jalan, bisa mengenalmu lebih jauh ya. Ataupun ya dengan untuk melepas rasa sepi, dia membayangkan kamu ada di sampingnya. Seolah-olah kamu menatap matanya, ada di depan dirinya gitu, menatap matamu ya. Dia ya seolah-olah kayak macam ada kamu di depannya nyata, padahal itu hanya imajinasi dia untuk apa melepas rasa rindu yang mendalam ya. Jadi hanya bayangmu saja, dan bahkan mungkin terbawa mimpi karena saking dia menariknya ya. uh, Seolah-olah saya nggak mau, saya nggak mau, saya nggak mau gitu kan, dan akhirnya ya terbawa mimpi ya, nggak bisa move on. Kadang-kadang dia mau move on, tapi kalau lagi sepi-sepi, nggak ada teman, nggak ada kerjaan, ya dia bingung lagi ya. Tapi ya itu, untuk saat ini dia lebih ingin ketenangan, lebih ingin sendiri juga ya. Dan kalaupun mungkin nanti suatu saat kamu menyambut cintanya, wah dia senang sekali dan akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untukmu. Begitu juga energi mantan, dia tahu bahwa kamu berharga, bahwa dia tahu selama ini yang dia cari adalah kamu. Dia kalaupun seandainya takdir bisa mempersatukan kamu kembali di masa depan, ya dia akan berusaha untuk tidak menyanyiakan kamu lagi, karena dia tahu bahwa dirimu tidak tergantikan oleh siapapun ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Di sini ada Three of Pentacles, ada Page of Pentacles, ada Ace of Cups, dan ada King of Wands. Oke, yang berikutnya di sini mungkin orang tua rindu kamu ya, mungkin kamu merantau sekolah ya, atau kamu merindukan orang tuamu di kampung ya, karena ada perbedaan kota, jarak di sini, mungkin di luar negeri juga ya. Jadi ada kerinduan tetapi tidak bisa menelpon, tidak bisa memberikan kabar secara langsung karena takut mengganggu, ataupun mungkin kamu sibuk, takut nanti kamu khawatir, ataupun telepon-telepon orang tua, nanti orang tua khawatir. Nah ini ada beberapa yang ingin pulang kampung untuk menjenguk orang tua tapi belum bisa ya, karena ya kondisinya mungkin terkendala biaya ataupun waktu ya. Jadi harus menahan rasa rindu lewat chatting atau WA, atau memberikan kabar lewat video call gitu ya. Tapi sebenarnya rasa rindu itu ada ya, tetapi terlihat baik-baik saja. Ada juga orang tua yang mungkin sendiri ya, tapi tidak mau bicara karena takut nanti ya, mungkin kamu sudah berkeluarga, sudah mempunyai tanggung jawab, jangan sampai ujung-ujungnya kamu malah khawatir dan tidak konsen, ribut lagi dengan pasanganmu gara-gara orang tua. Nah ini ada orang tua sebenarnya yang ya rindu, tetapi ya mau bagaimana, karena keadaan jadi dia berusaha untuk terlihat baik-baik saja ya, untuk melepasmu gitu. Kamu punya kehidupan baru dengan keluargamu, atau kamu studi ya, jangan sampai studimu terbengkalai gara-gara kerinduan ini ya. Nah itu juga ya, ada juga yang saya lihat di sini, mungkin orang tua sudah almarhum ya, ataupun mungkin anak almarhum ya. Maksudnya sudah dipanggil Tuhan sehingga rasa rindu itu teringat kembali di mana saat-saat bersama. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, energinya memang agak tinggi sampai saya juga menangis karena di sini kayak sedih gitu ya, di mana
energinya tinggi karena seolah-olah kayak, aduh kenapa ya pada saat dia dulu masih hidup saya nggak lama-lama gitu, kenapa udah dipanggil Tuhan baru rasa rindu ini ada gitu. Jadi ya bersyukurlah kalau seandainya kamu masih mempunyai orang tua saat ini, ya lebih fokus pada orang tua ya, kunjungi di hari tuanya, di masa tuanya ya, karena hidup itu kan pasti akan di mana ada kehidupan pasti ada perpisahan atau kematian. Nah itu jadi selama masih hidup ya banyaklah waktu luang bersama mereka di masa tuanya. Walaupun mereka diam saja gitu, tetapi sebenarnya dalam hati mereka merindukan anak-anaknya gitu ya. Tuh, jadi saya merasakan energi kesedihan di sini karena orang tua tidak mau memberikan kecemasan kepada anaknya gitu. Jadi kamu yang harus lebih ke up kepada orang tua, entah apapun, entah mungkin kasih duit, perhatian, komunikasi, ya jangan jangan takut ya. Kamu yang harus lebih up kalau sebagai anak ya. Karena orang tua ini kadang-kadang ya namanya mungkin orang tua ya, sudah diam, sudah mereka lebih tahu bahwa bagaimana dulu mereka ya kondisinya sibuk mengurus anak ya. Jadi mereka tidak mau terlihat cengeng atau menyusahkanmu karena dia tahu bahwa kamu penuh dengan beban. Jadi dia tidak mau menambah beban lagi. Nah ini jadi dari respect kamu ya. Karena saya lihat di sini banyak yang orang tuanya sudah meninggal ya, rindu akan kehadiran orang tua, ataupun mungkin orang yang sudah meninggal, entah pasangan juga, orang tua, ataupun anak ya yang sudah yang sebenarnya dekat dan dipanggil Tuhan gitu ya. Jadi betul-betul rindu ya. Oke, dan di sini saya merasakan energinya di mana eh, sahabat ya merindukanmu juga. Ini mungkin kamu pisah jarak atau mungkin teman kantor kamu sudah resign ya, ataupun pimpinanmu ya kamu resign ya, itu ada beberapa yang merindukan di mana wah dia kabarnya gimana udah ada nggak ada kabar ya. Nah ini nggak rame kalau nggak ada kamu gitu. Jadi ada beberapa sahabat-sahabatmu yang ingin, yang mungkin penasaran dengan kamu karena kok sudah nggak aktif juga di sosial media, dan kamu kenapa gitu ya, kok nggak kayak menarik diri gitu ya, apakah kamu baik-baik saja ataukah kamu sudah eh, bahagia dengan dirimu, tempat barumu, tempat kerjamu. Nah ini ya ada yang merasa bahwa saya kehilangan kamu, saya sendiri di sini ya, rindu gitu. Nah ini ada juga yang gabut ya, teman gabut ya, ingin ajak kamu tapi kamu sibuk. Ya mungkin WA, yuk kita jalan yuk, aduh aku sibuk nih ya, mungkin dia gabut ya, mungkin dia punya duit tapi kamu nggak punya waktu untuk dirimu dan untuk dia ya, maksudnya mungkin kamu sibuk kantor gitu kan. Nah ini juga ada yang merindukan, yuk kita kumpul-kumpul yuk, yuk kita reunian yuk, yuk kita liburan yuk, gabut nih. Nah ini tapi ternyata nggak bisa karena mungkin kamu sibuk entah dengan keluarga entah dengan pekerjaanmu ya, padahal dia ingin masa-masa indah mungkin waktu masih kuliah masih sekolah bersama gitu, yuk kita ke tempat ini, yuk kita bareng hunting bareng kemana gitu kan. Tapi ternyata sekarang sudah mempunyai kesibukan masing-masing dan ya gabut aja, ingin reunian bersama kamu ya. Jadi itu sih yang saya lihat ya untuk kondisi saat ini, di mana mereka yang merindukan akan hadirmu ya, ataupun kamu yang merindukan akan kehadiran mereka saat ini. Kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, semoga resonate, dan kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiaknya, terus juga dari kota dan negara ya, kalau kamu terkoneksi dengan orang luar Indonesia ya. Oke, saya mulai dulu dari koneksi inisial. Saya sisihkan kartu tarot, kita ke inisialnya. Dimana kamu terkoneksi dengan ada huruf L, ada huruf G, ada huruf Y, X, Q, K, B, P, O, S, D, R, I, V, H, E, N, C, Z, dan W. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi untuk koneksi zodiak, kalaupun di inisial tidak resonate, mungkin dari zodiaknya.
Oke, kita lihat untuk koneksi zodiak. Oke, kita lihat untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan bintang Virgo, ada bintang Gemini, ada Aquarius, Scorpio, Aries, Sagittarius, ada bintang Pisces, Leo, dan Cancer. Oke, semoga resonate. Kita lihat untuk kota ya. Di sini kota ini bisa apapun ya, di mana yang terkoneksi dengan dia, entah dia merantau, dia kerja, dia sekolah, atau kampungnya ya, atau suku ya, atau apa ya, macam-macam lah ya, tempat dia saat ini, domisilinya saat ini dia tinggal ya, ataupun apapun yang terkoneksi dengan dirimu. Kalaupun di kampung atau kabupaten berarti terwakili oleh kota ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja dia masuk di kota mana ya, karena tidak saya ambil secara spesifik sampai kampung dan kabupaten ya. Jadi diwakili oleh kota ya. Oke, kita lihat untuk kota. Di sini kamu terkoneksi dengan kota. Ada Jakarta, Denpasar, Palu, Nabire, Palembang, Medan, Kupang, Padang, Jayapura, Merauke, Lampung, Gorontalo, Banjarbaru, Jambi, Sofifi, Manado, Palangkaraya, Seram, Jayawijaya, ada Mataram, Kendari, Pangkal Pinang, Samarinda, Bengkulu, Yogyakarta, Pontianak, Tanjung Selor, Semarang, dan ada Tanjung Pinang. Oke, semoga resonate. Dan untuk negara sama ya, kita koneksi negara, bisa dia orang negara itu, orang luar ya, ataupun kamu ketemunya di luar negeri ya, atau berkenalan di luar negeri, atau dia lagi merantau kerja atau apapun, kamu menyesuaikan saja ya. Oke, kita lihat untuk koneksi negara. Oke, untuk negara kamu terkoneksi dengan Swiss, Belanda, India, Turki, Jepang, Amerika, Spanyol, Korea, Itali, Austria, Inggris, Rusia, Meksiko, Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Argentina, Kanada, Brasil, China, Jerman, Malaysia, dan Denmark. Jadi itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.